Bisakah kamu masih membentuk kembali tubuh baru untukmu? Berbicara secara logis, selama jiwa tetap hidup, bahkan jika kekuatanmu turun, kamu harus dapat membentuk kembali tubuhmu, Xiao Yan bertanya dengan sungguh-sungguh, dan tidak menjawab pertanyaan permaisuri, karena dia lebih peduli tentang hal itu, apakah mungkin membangkitkan permaisuri? Permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya, menatap Xiao Yan yang serius, matanya juga berkabut dengan senyuman. Aku telah hilang untuk waktu yang sangat lama. Ini hanyalah jiwa yang tersisa, atau bahkan sisa kesadaran. Jiwa telah lama menghilang, tetapi aku benar-benar bahagia dalam ratusan tahun ini. Aku telah memenuhi harapanku di dunia ini. Terima kasih, telah mencintaiku. Permaisuri tersenyum, tetapi dua garis mata di sudut matanya sudah melewati wajahnya yang cantik. Jika jiwa belum bereinkarnasi, pasti ada jalan. Xiao Yan menatap permaisuri, dia masih tampak tidak mau. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengulurkan telapak tangannya yang ramping untuk membelai pipi Xiao Yan, dan mendarat di jantungnya yang berdetak kencang, merasakan detak jantung Xiao Yan yang sebenarnya. Hihi, anak laki-laki yang sedang jatuh cinta benar-benar imut. Permaisuri menempelkan kepalanya ke dada Xiao Yan, sudut mulutnya terangkat, dia sangat menyukai perasaan ini. Tinju terkepal Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pilihan permaisuri, dan dia sudah menyerah sejak lama. Berapa lama bisa seperti ini? Telapak tangan Xiao Yan mendarat di kepala dadanya, mengelusnya dengan ringan, dan berbisik pelan dengan kepala tertunduk. Ini sudah batasnya, tapi pada akhirnya, aku seharusnya bisa memberimu banyak uang. Permaisuri berkata, Xiao Yan berhenti berbicara dan memeluk permaisuri dengan erat. Ratusan tahun seperti mimpi, terima kasih. Xiao Yan bisa merasakan ledakan emosi permaisuri di pelukannya, dan dadanya sudah basah oleh air mata. Maafkan aku, permaisuri berkata dengan lembut kepada Xiao Yan, kata-kata maafnya mengandung terlalu banyak kasih sayang untuk Xiao Yan, dan permaisuri tidak menyangka bahwa dia dan Xiao Yan tampaknya diam-diam sedang jatuh cinta. Meskipun baru beberapa ratus tahun, permaisuri telah menanamkan sosoknya dalam ingatan Xiao Yan. Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan, dan yang lebih menyakitkan dari ini adalah mengetahui bahwa perpisahan harus dilakukan. Aku akan selalu mengingatmu, Chen Xianyuan. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, memegangi sosok lembut di lengannya erat-erat. Aku pergi. Taixu menginvasi Sensi sebelumnya. Situasinya tidak diketahui sekarang, jadi kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kepala Ratu mengangguk ringan di depan dada Xiao Yan, dan keduanya berpelukan berpisah dan berjalan ke sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal juga, dan setiap cerita akan berakhir, cepat atau lambat. Sisa Taixu yang melarikan diri telah ditangkap, tetapi sayangnya, mereka semua pada akhirnya bunuh diri. Sungguh luar biasa mereka bunuh diri pada saat yang sama. Tidak ada informasi berguna yang diperoleh dari mereka, kata permaisuri dengan menyesal. Hancurkan kelompok Taixu ini, Suanyin mungkin menderita balas dendam Taixu, kata Xiao Yan dengan sedikit cemberut, tetapi permaisuri tersenyum dengan tenang saat mendengar ini. Selama Sensi bisa menang, Suanyin akan memiliki secercah kehidupan. Apakah alam Suanyin saat ini masih takut akan balas dendam Taixu? Karena permaisuri memilih untuk mengepung Taixu di sini, dia sudah memikirkan semua kemungkinan buruk. Karena itu, jika Taixu benar-benar ingin membalas dendam di alam Suanyin, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan sampai Sensi menang, kata Xiao Yan dengan senyum pahit. Dalam hal ini, kamu dan Gu Zongsheng sangat mirip. Apapun situasinya, kamu masih peduli dengan dunia, tetapi semuanya memiliki takdirnya sendiri. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan akhir dari Suanyin. Kembalilah ke Sensi sesegera mungkin. Pertempuran pasti akan sengit, kamu harus lebih berhati-hati. Kata-kata perhatian permaisuri saat ini seperti istri muda, penuh keengganan dan perhatian pada suaminya yang akan melakukan ekspedisi. Saya akan mengambil setengah dari sumber daya di alam Suanyin, untuk sedikit membantu Sensi. Tidak ada subdunia yang dapat bertahan setelah kekalahan Sensi, jadi keberadaan sumber daya ini tidak ada artinya. Jika Sensi menang Anda masih ingat,
Anda dapat mengembalikan sumber daya pada saat itu. Permaisuri berkata dengan lembut, mengambil setengah dari sumber daya Suanyin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun satu tingkat. Ada kemungkinan Immortal tidak akan terlahir kembali, kekuatan God of War juga akan turun tajam, dan Origin Ki akan lebih sulit didapat. Setelah sumber daya langka, banyak orang kuat akan bersaing. Belum lagi penurunan tiba-tiba di jumlah orang kuat, populasi seluruh dunia dan dunia bintang akan sangat terpengaruh. Tetapi untuk situasi saat ini, sumber daya Suanyin masih sangat besar, dan masih bisa sangat membantu dalam perang dunia yang luas ini. Mengambil setengah dari sumber daya Suanyin dapat jatuh ke musim dingin sumber daya, selama tidak diserang dalam waktu singkat, Suanyin tidak akan dihancurkan. Kamu tidak perlu khawatir. Kehilangan setengah dari sumber daya bukanlah hal yang baik untuk Suanyin. Tanpa sumber daya yang cukup, arti penyerangan akan hilang. Permaisuri berkata lagi, Xiaoyan diam, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia. Sekarang kedalamannya masih belum sebanding dengan permaisuri, jadi lebih baik mengikuti pengaturan permaisuri saat ini. Oke, dengarkan saja Yuaner. Xiaoyan mengangguk. Permaisuri mengangguk, dan segera mengangkat telapak tangannya yang ramping, dan bola kristal berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Jelas, permaisuri sudah menyiapkannya. Melihat bola kristal berwarna-warni itu, energi yang terkandung di dalamnya telah melebihi kognisi dan perasaan Xiaoyan. Untuk menggunakan kekuatan di dalamnya, kamu harus membawanya kembali ke Sensi, dan kemudian kamu dapat menemukan Shenwu untuk melindunginya. Ini mewakili semua makhluk di seluruh Suanyin. Tampaknya setelah kehilangan pengontrol, para Dewa Taiksu ini tidak memiliki tujuan, dan mereka semua memasuki keheningan, mengambang di kehampaan tanpa gerakan apapun. Xiaoyan juga sedikit mengernyit saat melihat ini, koleksi 4 Dewa Taiksu di Lingsu sudah menjadi batasnya, sumber daya juga tidak bisa diremehkan. Tidak semua sumber daya yang terkandung dalam Dewa Taiksu ini berasal dari dunia nyata Suanyin, beberapa di antaranya bukan milik Suanyin, dan harus diambil dari dunia lain. Permaisuri berkata, jelas tidak mudah untuk mengambilnya, jadi permaisuri bertanya pada Xiaoyan bagaimana merencanakannya. Tepat ketika Xiaoyan masih berpikir tentang bagaimana menghilangkan kecanduan yang sia-sia ini, bola kristal di tangannya tiba-tiba menghilang, dan Xiaoyan sendiri tidak memasukkannya ke dalam ring, dan segera muncul di benak Xiaoyan. Suara Old Zan terdengar. Lantai 13 dari Zichen Void Spirit Pagoda dapat menampung sumber daya yang tak terbatas. Bola kristal yang menghilang tiba-tiba muncul di lantai 13, dan di dalam lantai 13 ada lautan abu-abu yang mengelilingi seluruh dunia. Hanya ada platform di tengah, dan samudra kelabu ada di sekeliling.